ditetapkan pada 1 Mei 2022 itu untuk saya, dan untuk Bu Munas adalah 1 Oktober 2022 untuk melepas purna tugas dan pensiun sesuai dengan yang diamalkan di BMKN. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, dan dosen-dosen serta karyawan yang selama ini sudah berkolaborasi dan sudah kebersamaan, dan banyak sekali yang bisa kita rasakan bagaimana keakraban kita di Universitas FPI Universitas Bung Hatta ini. Jadi harapan kami mungkin dari segi tugas sudah purna bakti ya, dari segi kedinasan, tapi mungkin dari segi silaturahmi kita akan tetap berlanjut ya, jangan sampai ada istilah purna bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 September 2022. Kami baru saja mengadakan rangkaian seremonial pisah kangen dengan ibu dosen kita dari Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Anda Munas dan Ibu Eli Desni Rahman. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana perjalanan Ibu awal mulanya masuk ke teknik kimia ini. Ini seperti yang kita tahu udah 32 tahun ya Bu ya. Dan itu tentu saja bukanlah perjalanan yang singkat. Kemudian ada lika-liku hidup yang pernah Ibu lalui dalam membangun bangsa ini melalui mendidik generasi muda di Universitas Bung Hatta. Baik, Ibu Munas dulu bergabung di Bung Hatta tahun berapa Bu? Dan mungkin dilanjutkan dengan Bu Eli. Iya. Terima kasih Pak Zul. Kami di Universitas Bung Hatta masuknya dulu tahun 1990, Maret 1990, sama dengan Bu Eli Desni. Kemudian di Teknik Kimia 1994 ya, Teknik Kimia berdiri. Jadi udah 32 tahun ya bergabung di FTI. Kemudian selama bergabung di FTI ya suka duka ya, namanya perjalanan hidup ya jalan hidup, kemudian perjalanan pendidikan perguruan tinggi, tentu ya mulai dari namanya awal tentu banyak dukanya dulu kan, tapi dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya dosen-dosen yang bergabung di sini, yang berikan ilmu di sini, dosen-dosen sudah banyak yang sekolah, itu makin meningkat ya, nampak sekali peningkatannya di akhir-akhir ini. Itu kalau dari segi perkembangannya mungkin. 32 tahun. Ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ini adalah hari terakhir Ibu mengabdi di teknik kimia. Besok Ibu tidak ada lagi jadwal mengajar, tidak akan ketemu lagi dengan mahasiswa, tidak akan lagi ingat riuhnya perkuliahan. Apa perasaan Ibu? Ya, mungkin ada ya satu perasaan agak sedih ya juga ya, dari biasanya kita enak ya ketemu dengan mahasiswa, dengan teman-teman. Ada ya rasa sedikit gitu kan, rasa sedih tentu ya ada, udah saya sedih pasti ada. Ya, biasanya kita bercengkrama dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa. Ya mungkin mahasiswa ya, mahasiswa dengan kita itu kan tidak menjaga jarak ya, artinya kebetulan kita di FTI khususnya di teknik kimia, kita dengan mahasiswa itu sangat dekat sekali Pak. Bisa bercengkrama, kumpul-kumpul, mungkin ada itu ya rasa agak ada yang kosong rasanya. Nah, tiba-tiba langsung drop gitu, enggak ada kegiatan itu kalau dari segi itu.
Cuman dari segi ya namanya tentu masa untuk masa itu ada apa? Kehidupan itu kan berjalan terus, ada masa mengabdi, ada masa mengabdi untuk negara, masa mengabdi untuk keluarga lagi. Jadi kemudian masa mengabdi untuk ibadah lagi mungkin. Untuk beribadah. Anda mereka saat ini ada di hadapan Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke mahasiswa dan mahasiswa? Iya, semoga anak-anak Ibu artinya jangan dalam menuntut ilmu jangan sampai ada batasnya gitu ya. Ada batasnya. Ilmu itu tidak akan pernah habis gitu. Jadi berjuang terus kemudian capai apa yang sudah kalian cita-citakan dan artinya berkembang terus gitu. Berusaha terus gitu. Artinya jangan sampai ilmu tidak akan pernah habis gitu kan. Jadi tidak ada klimaksnya, tidak ada tidak ada akhirnya itu berkembang maju terus, tambah ilmu terus gitu ya. Sebab menuntut ilmu kan tidak harus duduk di bangku perkuliahan, di luar sana juga bisa. Gitu kan. 32 tahun dan Ibu juga termasuk baru pendiri Prodi Teknik Kimia. Dan kita tahu hingga hari ini telah lebih dari 1.300 mahasiswi dan mahasiswa teknik kimia yang Ibu didik. Sepanjang perjalanan itu, apa yang kira-kira yang paling membekas, masih berkesan Ibu dalam perjuangan Ibu mendirikan dan mengembangkan Prodi Teknik Kimia? Mungkin boleh saya nambahkan dulu. Oh ya, sini udah tekan. Kalau untuk perkembangannya sampai saat ini sangat pesat, sangat bagus sekali gitu dibandingkan kita waktu dulu. Waktu pertama di teknik kimia khususnya ya, teknik secara umum. Kami dulu di teknik kimia juga labor numpang-numpang juga gitu, numpang-numpang masih pakai labor dasar, labor 90 sebelum ke sekolah ya, 95 lah ya, 95. Karena 94 itu masih di labor dasar, labor dasar di kimia analitik nggak salah. Masih di kampus 3 itu? Masih enggak, di kampus 1. Oh, di kampus 1. Iya, di kampus 1. Setelah itu baru kita pindah. 96 berpindah sini ya. Kalau untuk pertama kali, kalau untuk 95 lebih ke analitik. Iya. Nah, Ibu kebetulan kepala labnya waktu itu, kepala lab kimia analitik, dan ditumpangkan dulu di labor dasar gitu, kita numpang di labor dasar. Memang setelah 96 baru kita pindah ke sini, jadi baru bisa labor pertama. Jadi kalau apa kita yang lihat paling berkesan ketika waktu itu Ibu sebagai pendiri juga yang mengembangkan, ya, apa yang paling berkesan waktu itu? Apakah proses pendirian ini berjalan lancar, kemudian ya biasa saja kita dirikan kemudian selesai, atau memang ada sebuah perjuangan yang barangkali kami belum tahu? Apa pengalaman paling berkesan bagi Ibu? Jadi awalnya dulu kan ada Ibu Urita Yofa gitu ya, dari aktif ya, dari aktif. Beliau kan ketua jurusan ya. Waktu itu ngajar ya, mengajar. Pertama. Iya, pertama dulu. Nah, waktu awal mau berdiri itu kan mengajar fisika beliau di Fakultas Teknik gitu ya. Teknik ya. Mesin dulu ya. Terus itu tadi diceritakan Pak Fatih kan waktu itu Pak Dekan Pak Samsul Asri ingin membuka jurusan teknik kimia. Jadi ya mulailah dibuat proposal ya, sampai berapa kali buat cari dosen ke Semen Padang, ke perindustrian, dengan Bu Rita, Bu Erti, Bu Des itu. Dan pernah juga kita dosen di teknik kimia itu cewek semua. Jadi kita cari cewek semua, pokoknya enggak ada yang laki-laki. Pak Kasmi belum masuk, Pak Pir belum. Jadi semuanya cewek. Berapa orang waktu itu? Tahun berapa? Iya, baru 94 itu. 94 ya kan awal berdiri itu. Jadi kita yang cewek aja lah, kita mudah maini karena kata Bu Rita kan gitu. Kita atur jadi cewek semua. Sampai dosen apa aja, pokoknya dosen LB juga cewek itu cewek semua. Nah, sampai setelah Pak Kasmi masuk ya, setelah berarti yang cowok pertama Pak
Pak Smi. Iya, yang dosen tetap Pak Itu Pasmi. tahun berapa? Pak Pasmi tetap ya? 95 kalau nggak 95 ya. salah. 95. Pak Smi baru Pak ya. Tapi 97 ya, 96. 95 juga. Iya, iya, dosennya Iya, iya. Pak Fir dengan Pak Fir. Iya. Yang paling yang coba sebutkan Ibu. Saya, mungkin kita tahu bahwasanya hampir semua mahasiswa yang pernah berinteraksi dengan Ibu, yang pernah mendapat didikan dari Ibu, tidak akan lupa namanya masing-masing, tidak akan lupa ucapannya masing-masing. Nah, tapi kita ingin tahu, coba Ibu sebutkan 5 mahasiswa Ibu, mulai dari pada saat Ibu mendirikan dulu sampai yang terakhir. Yang paling berkesan gitu ya. Sebetulnya rata-rata semuanya anak-anak ini ada ada kelebihan, ada kurang. Jadi biasanya yang berkesan itu misalnya yang punya kelebihan sekali ya. Kelebihan sekali itu bisa aja kelebihan pintarannya atau tingkahnya. Banyak ya atau Bapak, Ibu cerita aja Iya. siapa yang kira-kira agak berlebih orangnya siapa? Iya, agak Jadi kita mau tahu nih, nanti Iya, kalau misalnya memang nih- namanya disebut, wajib komen di bawah. Kita sampaikan di ibunya, Iya. namanya disebut loh. Siapa Bu? kalau Ada nama Ella di situ? ada nama Ella tuh Ella yang baiknya Iya, yang baiknya itu. bukan dekat orangnya ya. Iya. Kenyataannya begitu. Iya. Nak bimbingan juga Iya. Ella nih kan. Ella Ella. kenapa baiknya sampai-sampai Ibu ambil dia di Di lab lab Ibu dasar. itu, di lab dasar. Iya, Iya, di iya, lab Ibu. asisten. Asisten di lab Iya. Ibu. Siapa lagi Bu? Nama mahasiswa? Ya Ibu ingat. Iya, Rafdi misalnya kan yang itu tuh Rafdi itu sampai ke rumah kayak kan tolongnya Rafdi kadang Apalagi dia itu si Al ya. dari anggota dewan Yang Rafdi. di Padang. Iya Padang. Itu PA-nya Ibu juga tuh. Tahun berapa itu? Tahun 98. Kalau dulu kan PA di per Angkatan. angkatan. Satu 98 mahasiswa waktu itu 98 pula jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa angkatan Sama itu dengan tahunnya. ya? tahunnya sama Iya. 98 jumlah mahasiswanya dan 98 pula angkatannya. Nah, yang waktu itu kami ikut mengantar ke KKL semuanya itu 98 mahasiswa itu naik bus Naik bus ya? Iya. Mana tuh Bu? dari sini ke Riau, habis itu keliling sampai ke Jogja. Cilegon, sampai ke Bandung, sampai ke Jogja, pokoknya keliling 1 minggu pakai bus. banyak lah intinya Iya. kenang-kenangannya banyak lah. Siapa lagi Bu? Iya. Oh dua si apa satu lagi Al si apa yang di berkesan kali si Al nih. Joni Aldila ya Joni Aldila. Perjuangannya kenapa Bu? Iya artinya anaknya pintar. Ya dekat lah tuh. Iya. Iya. Dan dulu di Jepang Joni juga sama Aldila, Bu Ibu, gitu iya. juga sama Bu Reni. Kemudian siapa lagi Bu? Yang lagi. Yang si Jadi coba. yang mahasiswa ya Ella nih satu Ella kan kami di labor kan penelitian kan dengan Ibu Ella ya Ella ya. Kemudian ada yang kita bawa ke seminar pokoknya ya yang siapa waktu itu satu lagi ya Banyak ya? banyak ya Karena memang saking Intan Tiolin satu itu Intan Tiolin tuh itu dengan Ibu tuh rasanya apa tuh ya Dekat sekali ya. dekat sekali apapun masalah keluarga apa tuh cerita itu Intan Tiolin itu jadi ya. Jadi itulah makanya ada apa ya kenangan yang nggak bisa tuh anak-anak itu dekat gitu semuanya dengan dosen itu kan dosen dengan anak-anak dosen dengan dosen beda-beda kan suasana di teknik kimia ini memang luar biasa gitu kan. Kalau Ibu Ricky Anderson itu. Ricky Ricky Anderson. Itu sekarang jadi mana? Itu di apa di Surabaya. Masih komunikasi. Masih. Nah, kalau dengan Ricky Anderson itu karena begini, kenapa berkesan? Itu angkatan 98 juga ya kebetulan. Dia kan kena PA-nya Ibu. Nah, pernah dia nangis sekali. Nangis kan nangisnya itu nggak mau lagi kuliah Bu katanya. Kenapa nggak mau kuliah kata Ibu kan?
ibu nggak boleh kuliah lagi katanya, nggak ada apalagi karena nggak mungkin lagi menghadapi Bu Rita ini. Bu Rita belum nih nggak bisa lagi menghadapi. Agak killer, Iya, katanya Ibu Rita sebetulnya orangnya kan memang suka mencari tegas untuk penelitian, apalagi untuk penelitian, cari buku, cari ini semua literatur gitu ya kan. Nggak kuat lagi Bu, sudah mencari literatur kemana-mana, nggak setiap serahkan ke Bu Rita, nggak tahan lagi Bu. Biar setelah penelitian, ya. Jadi nggak kuat lagi Bu. Ibu nasihatilah sampai nggak boleh seperti itu. Cobalah cari dulu bukunya. Kalau kita cari nggak mungkin Bu Rita itu malah gitu kan. Nah, pasti dia Bu Rita ini mengerti. Oh, sampai segini saya mencarinya Bu. Udah, cobalah dulu. Nah, habis itu dia setelah itu udah tamat dia ketemu luar di Kasih Raya. Nggak nangis lagi itu Bu. Sekarang nangis. Iya. Ya itulah banyak sukanya gitu kan. Ya namanya tingkah anak itu banyak, tapi kan Adrian Maza satu lagi. Ya Adrian Maza tuh yang sampai enggak akan kuliah katanya kan, enggak akan kuliah lagi Bu. Bujuk dulu. Ingat duduk. Yang akhirnya lah macam-macam. Akhirnya sukses juga Bu. Ya perlu tanda tangan ST Pak Pepeng yang di alumni sekarang. Nah, Adrian Maza. Pengusaha apa nih? Pengolahan batu ya? Tambang. Sudah ini ya, luar biasa juga sekarang. Iya, bagus. Darung katanya nak semen Padang katanya. Nah, habis ini Bu, kira-kira apalagi rencana kegiatan Ibu? Setelah tidak lagi beraktivitas, mengajar di kampus, apalagi dalam bayangan Ibu kegiatan hari ini? Ibu ibadah kemarin ini memang Karena sibuk ngajar ya. sibuk ngajar, ya itu mungkin ke ibadah lagi ya. Selama ini ngajinya mungkin ya ngaji waktu-waktu di rumah aja gitu kan, mungkin ibadah untuk ngaji, nah itu lagi. Pasti itu tuh ya, pasti itu tuh udah pasti ya. Satu lagi yang cita-cita Bu yang enggak sampai sekarang, mungkin Bu udah ngomong sama Bu mau membuat buku organik gitu. Masih memikirkan ya Bu ya? Masih pengen gitu kan. Udah dibuat waktu itu masih udah bilang ke Amel, Bu lanjutkan nanti Amel. itu masih ada, tapi itu kan bisa sambil apa aja kan, tidak dipaksakan. Luar biasa sekali. Sebetulnya nama-namanya disebut tentu saja bukan nama-nama yang termasuk istimewa, tetapi memang itu adalah beberapa orang yang mungkin ya mempunyai pengalaman tertentu ya Bu, sehingga masih membekas sampai sekarang. Tapi tentu saja ribuan mahasiswa dan mahasiswi teknik kimia yang pernah dididik oleh beliau masih ada di hati masing-masing ya Bu ya. Nah, saya kira sekarang dengan sekarang momennya beliau melepas masa baktinya di FTI, khususnya teknik kimia, mungkin mahasiswa dan mahasiswi teknik kimia jika ada kenang-kenangan dengan beliau atau juga mungkin satu dua foto yang masih menyelip kenangan dengan Bu Munas, Bu Eli Desni, boleh diupload ke media sosialnya masing-masing, atau kemudian silakan tag IG-nya FTI, silakan fti@fti.Universitas Bung Hatta. Nanti kita akan repost. Yuk, mari kita bernostalgia lagi masa-masa lalu kita dengan Ibu Munas, kemudian Bu Eli Desni, ataupun semasa kita kuliah di teknik kimia dulu, sehingga adik-adik saat ini yang bergabung menjadi mahasiswa di teknik kimia juga bisa ikut menyaksikan potongan sejarah teknik kimia yang pernah dilalui oleh kakak-kakak dan abang-abangnya yang tentu saja sangat istimewa. Baik Ibu Munas, Ibu Eli Desni, terima kasih atas pengabdiannya. Ini tentu tidak bisa kita balas dengan ucapan kata-kata ataupun bingkisan barang. Dan yang paling bisa membalas kebaikan Ibu tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mendoakan untuk kebaikan beliau. Mudah-mudahan semangat perjuangan beliau berdua ini masih terus mengalir hingga ke dosen-dosen muda yang ada saat ini. Kemudian sekarang kita ada lagi Bu Amelia, ya Bu Ella, ya, kaderisasi yang sukses saya kira. Baik, terima kasih. Sekian saja. Ibu ada sampai menyampaikan kata-kata lagi, silakan. Penutup mungkin. Terima kasih atas kesempatan ini ya.
sehingga secara tidak langsung kita bisa walaupun lewat media sosial kita bisa berkomunikasi ya. Baik, hanya itu ya. Yang Bu Muna sampaikan, lewat media sosial pun kita masih bisa komunikasi. Ayo kita sama-sama bernostalgia masa-masa dengan Bu Muna, Bu Eli Desni dan teknik kimia pada umumnya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Jadi kami sangat berterima kasih dengan kontribusi ibu-ibu yang sudah mendirikan Prodi Teknik Kimia di Bung Hatta ini. Ibu Eli Desni, Ibu Munas, Ibu Erti, Ibu Rita Yova, itu yang 4 yang pendiri peran beliau ini termasuk ke amal jariah. Jadi amal jariah yang sudah dibuat oleh Ibu Eli Desni dan Ibu Munas ini, itu manfaatnya bukan cuma ke keluarga besar teknik kimia saja, tapi manfaatnya sudah sangat luas. Jadi ada alumni kita yang di Jambi, di Riau, di Jogja, di Jakarta. Mereka semuanya sudah berkontribusi jadi dosen ya, di Lampung, banyak sekali. Dan itu adalah akumulasi dari amal jariah yang ibu-ibu ini buat. Nah, makanya kita yang memilih profesi dosen ini dengan niat lillahi ta'ala, maka amal jariah mengalir terus.